Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, dan juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kolom komentar ini untuk mengusulkan topik-topik tertentu yang Anda pikir bisa digarap di Ngopas, supaya juga dapat berguna bagi hamba-hamba Tuhan lainnya. Apakah ibadah berpengaruh pada pertumbuhan rohani jemaat kita? Itulah yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Bersama dengan saya ada sahabat saya, Pendeta Budianto Lim, DWS, dosen bagian ibadah atau worship di STT Reform Indonesia. Apa kabar, Pak Budi? Baik Pak Kian, thank you so much untuk kesempatannya. Puji Tuhan, terima kasih banyak nih untuk menyempatkan waktu untuk bisa mengisi sekali lagi menjadi narasumber di acara Ngopas kita. Bagaimana nih kira-kira semester ini baru berakhir ya? Sudah berakhir atau akan berakhir? Ini semester minggu ini minggu ujian ya, ujian akhir. Jadi mulai minggu depan ya sibuk periksa paper dan sebagainya. Periksa paper ya. Sudah kelihatannya minggu ini dosennya mesti siap-siap nih untuk energi periksa paper minggu depan. Betul. Wah, puji Tuhan. Terima kasih untuk terus setia melayani Tuhan sebagai dosen dan terus setia untuk mengajarkan Alkitab dan doktrin-doktrin yang sesuai dengan Alkitab di STT Reform Indonesia. Nah, kita akan bicara mengenai topik antara ibadah dengan pertumbuhan rohani. Apakah memang betul ada hubungan antara ibadah dengan pertumbuhan rohani? Bagaimana kira-kira gambaran besarnya? Oke, thank you so much Pak Kian untuk pertanyaan yang sangat-sangat fundamental sekali sebenarnya ya. Saya kira hubungan ibadah dengan pertumbuhan rohani itu sangat kuat ya. Ini bisa kita temukan ketika kita menghayati beberapa bagian Alkitab dengan akurat ya. Misalkan, seperti yang kita tahu di Roma 12 dan seterusnya, di situ kan didengungkan ya, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, saya menghayati persembahkanlah tubuhmu ini sebagai sebuah ajakan untuk memberi diri. Tentu diri di sini adalah diri yang sudah menjadi ciptaan baru karena karya Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Roma 12 dan seterusnya seperti yang kita tahu kan boleh dikatakan implikasi daripada Roma 1 sampai 11. Jadi saya cukup menghayati dan saya percaya yang namanya memberi diri buat Tuhan, memberi diri buat sesama, ini adalah proses kehidupan yang membawa seseorang mengalami pertumbuhan. Dan saya kira prinsip ini kan juga berlaku di dalam kehidupan secara umum ya. Misalkan ketika kita ngajarin anak-anak kita buat memberi diri untuk orang lain dengan cara berbagi atau memberikan apresiasi buat orang lain dan sebagainya. Tentu anak itu akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang peka secara sosial. Dia tahu membawa diri secara sosial. Jadi ini dalam konteks relasi sosial, apalagi konteks relasi secara teologis kepada Tuhan dan juga di dalam gereja ya. Jadi itu dari Roma 12. Sebenarnya cukup banyak bagian Alkitab lain yang memperlihatkan hubungan yang erat antara ibadah dengan pertumbuhan rohani. Contoh lain Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Di situ kan juga dimulai karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan padanya dan seterusnya ayatnya ya. Nah, di sini saya menghayati bahwa ibadah sama pertumbuhan rohani itu makin erat ketika kita menghayati ucapan syukur yang setara dengan penyembahan.
Dengan kata lain, waktu hidup penuh dengan turun naik, jatuh bangun, dan sebagainya. Ketika kita tetap dipenuhi syukur, kita itu beribadah. Dan hidup penuh syukur kan juga dalam tanda petik sudah ada kayak semacam penelitian-penelitian, bahkan ada buku yang menulis mengenai the science of gratitude, ya. Jadi hidup penuh syukur dalam berbagai sikon menyiratkan iman atas kedaulatan Allah yang baik. Jadi ketika hidup bersyukur itu terus kita wujudkan dalam keseharian, maka kita bertumbuh. Nah, karena hidup bersyukur adalah ibadah, maka ibadah dan pertumbuhan rohani otomatis punya kaitan yang sangat erat sekali. Dan saya kira tentu bukan cuma di PB, ya, di PL juga banyak bicara mengenai ini. Contoh yang paling simpel lah, satu aja, Yosua 22 sampai 24. Ini kan boleh dikatakan pidato perpisahannya Yosua yang sudah tua dengan umat Allah, gitu kan. Nah, di dalam pidato itu satu aspek yang diulang-ulang adalah beribadahlah kepada Allah Yahweh, terus berpaut pada Allah, ikuti instruksi dan ketetapannya, karena semua ajaran Allah itu menghidupkan. Jadi boleh dikatakan ibadah itu bisa memfasilitasi pertumbuhan rohani kita ketika kita terus berpaut pada Allah dengan cara apa? Ya, ikuti instruksi ketetapannya. Bahwa ajaran-ajaran Allah di dalam Alkitab itu sebenarnya bukan bikin beban buat kita, ya, tetapi itu semacam petunjuk. Karena kita sudah ditebus, jadi ciptaan baru, lalu bagaimana kita hidup? Nih loh, petunjuknya dari Tuhan diberikan. Kalau kita ikuti, malah itu memberikan kehidupan yang luar biasa. Dan disitulah pertumbuhan terjadi. Jadi kelihatannya ini hubungannya dua arah, ya. Jadi di satu pihak, pengertian yang benar, doktrin yang benar, konsep keselamatan yang benar, itu akan melahirkan sebuah pemberian diri seperti yang tadi Pak Budi katakan, ya, yaitu bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, tetapi itu pun juga ternyata akan mengasah kita punya pengertian dan juga kita punya pertumbuhan kerohanian. Dalam arti kita melihat bahwa diri kita itu memang memerlukan hal tersebut, ya. Jadi kelihatannya menurut saya ini unik nih, karena kelihatannya ini dua arah begitu, ya, bukannya cuma yang satu melengkapi yang lain gitu, ya. Betul begitu, ya. Betul, dua arah. Saya setuju sekali frase tadi, ya, bahwa ibadah pertumbuhan rohani punya kaitan erat yang boleh dikatakan seperti loop, seperti siklus, ya. Ketika kita punya penghayatan terhadap ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab dengan tepat, maka itu mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Nah, pada saat yang sama, ketika kita belajar untuk menyanyi dengan pengertian, menyanyi dengan spirit and understanding, maka itu akan mempengaruhi teologi kita juga. Jadi ibadah, pertumbuhan rohani, ini siklus. Kemudian pada saat yang sama, ibadah dan theological conviction kita ini juga dua arah. Jadi saya kira paling tidak itu penghayatan saya. Maksudnya seringkali di dalam tradisi reform kita menekan pengertian yang benar dulu akan doktrin, baru ibadah kamu benar, kan gitu kan? Sekali kan. Tapi di dalam realita sebenarnya terjadi dua arah. Pengertian doktrin itu perlu bertanggung jawab, berintegritas terhadap Alkitab, itu akan mempengaruhi kita waktu kita beribadah. Nah, ketika kita melakukan ibadah dengan landasan doktrin yang tepat, maka kita bertumbuh. Tapi pada saat yang sama, kita perlu memeriksa bagaimana selama ini kita beribadah. Karena tindakan kita, aksi kita beribadah, sebenarnya dipengaruhi oleh doktrin. Ya, sehingga kita perlu periksa apa betul tindakan saya ini berbasis daripada ajaran Tuhan. Nah, proses pemeriksaan tindakan-tindakan kita ini kan menuntut waktu, ya. Kita periksa, kita nyanyinya begini tepat apa enggak. Ketika kita memeriksa ulang penghayatan teologis kita. Jadi ini memang terus nih, seperti itu. Iya, wah, luar biasa, ya. Ini jadi nggak bisa kita pisahkan.
Yang Iya, satu mempengaruhi yang lain begitu loh. betul. Yang sangat menarik adalah ketika tadi baru saja kita bicara selama kurang lebih 7 atau 8 menit, saya melihat sebuah pengertian ibadah yang jauh lebih luas daripada apa yang mungkin kebanyakan kita pikirkan. Ya, Karena ibadah ini tentunya bukan hanya sekedar ketika kita datang hari Minggu, yes, datang dan apa jam ibadah boleh dikatakan, tetapi kelihatannya ini cukup luas ya. Bukan betul, begitu, Pak Budi? betul, betul. Hmm. Ya, saya kira Ya. disinilah kita perlu apa ya, punya penghayatan what worship is dengan Hmm. cukup komprehensif dan utuh ya. Hmm. Seringkali kan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di gereja, kita Hmm. itu mereduksi Hmm. makna ibadah Hmm. sebagai kebaktian 1,5 jam atau persekutuan. Ya, Iya. kira kita Iya. nggak bisa mereduksi seperti itu sih. Hmm. 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 Dan ternyata ini bukan hanya sekedar ibadah dalam arti puji-pujian, tetapi juga kehidupan daripada jemaat kita, dan Yes. kita melihat itu sebagai aspek ibadah. Apakah demikian juga dengan kita sebut dengan pertumbuhan rohani? Kalau kita perluas mungkin definisi pertumbuhan rohani, apakah itu hanya sekedar membaca Alkitab, berdoa, ataukah adalah sesuatu yang jauh lebih luas yang kita bicarakan ini sebetulnya? Iya, iya, thank you. Ini pertanyaan Hmm. baik sekali ya. Jadi saya Iya. penghayatinya begini, Pak Kian. Bagi Hmm. saya Hmm. pertumbuhan rohani itu proses hidup seperti yang dikatakan di Galatia 4 ayat 19b ya. Proses Hmm. hidup Hmm. sampai rupa Kristus itu dicetak di dalam diri kita. Hmm. Sampai gambar Hmm. Kristus itu ada di dalam diri kita. Jadi karena Hmm. ini proses, maka Hmm. ketika kita melihat ibadah sebagai sebuah proses, maka ini ada yang Hmm. nyambung. Nah, Hmm. ibadah itu sendiri saya melihatnya sebagai proses di mana kita sebagai satu tubuh Kristus, kita Iya. merespons kasih Allah di Hmm. sepanjang hidup kita. Ya, di Hmm. sepanjang Hmm. hidup kita. Bukan cuma waktu Hmm. kebaktian seminggu sekali atau Hmm. kapal selam ya, apa tuh Hmm. Hmm. istilahnya tuh pasca Natal gitu loh. Iya. Dari itu gitu kan. Jadi Yep. Yep. bagi saya tuh ibadah itu adalah respons kasih dari komunitas tebusan Allah di sepanjang hidupnya. Nah, karena Hmm. ini di sepanjang hidup, Hmm. ini apa yang terjadi sih? Nah, di situ Hmm. gambaran Kristus itu dicetak di dalam diri kita ketika kita Hmm. beribadah dengan setia, Hmm. bukan cuma di Hmm. hari Minggu, Hmm. tetapi beribadah sebagai gereja di hari Senin Hmm. sampai Sabtu. Jadi mestinya Hmm. liturgi kebaktian sama Ya. liturgi kehidupan sinergis. Hmm. Itu Wah, penghayatan. itu saya rasa itu sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh akan membuka pola pikir kita ya, karena maksudnya gimana pola ibadah kita di gereja itu harus sesuai dengan pola kehidupan kita yang ada di luar. Jadi ini bukan komprehensif sekali, jadi bukan hanya satu tempat atau satu waktu begitu loh, tetapi ini betul-betul adalah keseluruhan kehidupan daripada jemaat kita. Betul, betul, betul. Nah, memang yang Ya. menarik ya, ketika kita berpikir ibadah melalui liturgi kebaktian, saya Hmm. memandang liturgi itu adalah boleh dikatakan semacam Hmm. memfasilitasi terjadinya Hmm. peribadahan. Jadi Hmm. liturgi kebaktian itu perlu dibawa, Hmm. diwujudkan menjadi liturgi Hmm. kehidupan. Hmm. Nah, Hmm. Yep. sebaliknya juga bisa terjadi. Cuma seringkali kita orang Kristen nggak sadar nih. Apa yang Yeah. terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, Yeah. banyak ahli teologi liturgi itu menyebut rutinitas hidup kita sehari-hari itu sifatnya liturgical. Hmm. Sehingga tanpa kita sadari, ketika kita ngumpul beribadah, kita itu Hmm. membawa segala macam ragam budaya kehidupan kita masuk ke dalam kebaktian, ke dalam liturgi Hmm. kebaktian. Nah, ini yang kita Hmm. nggak sadari, ya. Hmm. Sehingga Hmm. kita perlu mencoba menyeimbangkan. Kita perlu bawa liturgi kebaktian ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu Hmm. Hmm. pertumbuhan akan luar biasa sekali terjadi.
Wow, jadi bagaimana kita ada di dalam titik keseimbangan itu gitu ya, seperti yang Yes, tadi dikatakan ya. yes. Saya rasa itu adalah tekniknya. Dan mungkin sekarang kita akan bicara sesuatu yang lebih praktis nih, karena sekali lagi dari semua yang tadi kita sudah bicarakan, dari semua konsep-konsep yang tadi kita sudah kemukakan, kira-kira apa nih bentuk praktisnya? Jadi boleh dikatakan bagaimana membuat ibadah kita dapat mempengaruhi pertumbuhan rohani dan juga sebaliknya seperti yang tadi kita katakan secara praktis kira-kira ada saran-saran yang bisa diberikan kepada para pastor atau para rohaniwan atau aktivis yang mendengarkan rekaman ini? Oke, thank you. Saya kira memang pada akhirnya kita perlu Aha. mencoba untuk lebih spesifik sedikit gitu ya. Jadi Ya, saya akan betul. respons pertanyaan ini dari sisi liturgi kebaktian dulu ya. Nanti Hmm. semoga kalau ada waktu bisa dari sisi liturgi kehidupan bagaimana kaitannya dengan liturgi kebaktian ya. Jadi kalau Yep, dari yep. sisi liturgi kebaktian minggu, saya Hmm. kira liturgi yang memfasilitasi ibadah ya perjumpaan dengan Hmm. Tuhan bisa menolong terjadinya pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani kalau liturgi itu bisa dimengerti. Ini Hmm. ini saya kira prinsip basic banget, tetapi Yep. seringkali kita di gereja kita asumsi jemaat itu sudah ngerti. Tapi kalau ditanya, kenapa gereja kita ada lonceng 3 kali ya? Eh, Umumnya jawabannya adalah dari sononya. dari dulunya. Dari dulunya udah begitu gitu loh. Kenapa Iya. masih ada lonceng? Itu Ya. umumnya Hmm. ya asumtif aja. Kemudian Hmm. kenapa? Kenapa cara kita, kenapa doa syafaat tidak ditutup dengan doa Bapa kami? Tapi ada gereja Hmm. yang ditutup dengan doa Bapa kami. Nah ini Iya. umumnya kita sebagai apa ya dalam tanda petik pemimpin rohani di gereja, kita Hmm. asumsi bahwa jemaat sudah mengerti. Hmm. Nah Hmm. ini yang Hmm. menurut saya kita perlu lebih waspada. Hmm. Karena kan Hmm. kebaktian itu setiap minggu ya. Hmm. Jadi bahayanya adalah kita melakukan liturgi kebaktian itu kayak cruise control, Hmm. autopilot. Kita udah nggak mikir gitu loh. Kita udah nggak Ya. terlalu merenungkan dalamnya Hmm. makna Hmm. daripada doa syafaat misalkan. Hmm. Jadi saya kira Hmm. nomor satu ketika kita Hmm. merancang sebuah kebaktian, kita perlu bisa mengimajinasikan. Ini jemaat Hmm. ngertinya apa ya? Gitu loh. Hmm. Karena Hmm. eh, seperti yang Paulus ungkapkan di 1 Korintus 14 kan. Yeah. Pengucapan syukur aja kalau tidak bisa dimengerti, itu nggak membangun. Hmm. Jadi Hmm. pengucapan syukur yang membangun di dalam konteks pertemuan jemaat perlu bisa Hmm. dimengerti oleh kanan Hmm. kiri saudara-saudari Hmm. seiman kita. Hmm. Jadi saya kira nomor Hmm. satu itu rancangan kebaktian, elemen-elemen liturgi itu perlu bisa dimengerti. Itu nomor Dan satu. juga pengertian itu berarti berhubungan dengan pengajaran ya. Mau tidak mau Betul. mungkin harus ada bagian-bagian khotbah di mana kita itu sebetulnya Yes. mengajarkan jemaat mengapa kita melakukan A, mengapa kita melakukan Yes. B. Bukan begitu? Yes, betul, betul. Saya kira tepat Hmm. sekali. Jadi edukasi kenapa kita beribadah, kenapa kita menyembah Tuhan dengan cara seperti ini. Saya kira itu bisa terjadi pengajarannya lewat khotbah atau lewat Yep. pra ibadah. Hmm. Ada beberapa Yep. gereja yang mengerjakan pakai istilah itu, pra ibadah. Sebelum liturgi Hmm. mulai, ada Hmm. momen-momen di mana mempersiapkan hati jemaat. Nah, itu bisa terjadi Hmm. edukasi ibadah di situ. Jadi Hmm. itu yang Hmm. pertama, mengenai pengertian. Yeah. Yang kedua, Yeah. saya menghayati liturgi itu memfasilitasi pertumbuhan rohani kalau kita menyikapi waktu pelaksanaan liturgi dengan tepat. Hmm. Artinya Hmm. gini loh, kenapa kita kebaktian hari Minggu? Hmm. Ya karena Hmm. kebangkitan Kristus, gitu kan? Hmm. Nah, tetapi Hmm. kebangkitan Kristus ini ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama nih, yaitu Hmm. peristiwa kitab Keluaran kan. Dan Betul. Hmm. bangsa Israel itu ketika Tuhan Hmm. itu memberitakan bahwa Dia akan menyelamatkan Israel, nomor satu yang dikerjakan Tuhan adalah Tuhan bikinin kalender baru buat Israel. Keluaran 12 ayat 1. Ya. Yeah. Bulan Hmm. ini adalah bulan pertama dari semua tahun kamu. Hmm. Dengan kata lain, bagaimana kita memaknai waktu pelaksanaan kebaktian, ya misalkan jangan terlambat lah, kemudian gunakan waktu dengan bijaksana, itu akan memfasilitasi pertumbuhan rohani kita. Dengan kata lain,
lebih praktis lagi begini nih. Kita kan udah pandemi, kemudian kebaktian pakai streaming ya dan sebagainya. Momen persiapan itu as if udah dihapus tuh, gitu loh. Jadi kan kita tinggal buka komputer, TV paling 5 menit gitu kan. Tapi sebelum pandemi, kita mesti siap-siap lebih pagi. 1 jam sebelumnya, belum mesti nyetir ke gereja dan sebagainya. Ini kan pemaknaan waktu sebelum waktu ibadah secara korporat. Jadi saya kira ini satu aspek yang agak diabaikan nih ketika kita udah 2,5 tahun lebih pandemi, sehingga persiapan diri kita itu nggak terlalu kita perhatikan lagi. Padahal persiapan diri sebelum partisipasi ke dalam liturgi kebaktian minggu, persiapan itu adalah liturgi juga bagi saya. Jadi itu satu hal yang menurut saya aspek liturgi kehidupan terjadi di situ sebenarnya. Gitu. Mungkin kalau kita bisa menyarankan seorang pastor atau seorang pendeta di dalam satu gereja, kalau misalnya ada live streaming, ialah untuk jemaatnya datang lebih awal lagi mungkin ya, untuk mempersiapkan diri, bukan begitu? Betul. Nah tentu gereja juga perlu peka ya, karena saya perhatikan gereja-gereja yang sudah hibrid ya, ada on-site, ada online. Yang di online itu persiapannya itu 10, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, tapi isinya pengumuman semua. Gitu loh. Ya, jadi mungkin itu bisa menjadi distraksi juga ya sebetulnya untuk persiapan ibadah ya. Betul. Apalagi kalau gereja yang mungkin sedang bergumul juga secara keuangan. Nah, ini jangan sampai pengumumannya itu rata-rata persembahan semua tuh, gitu loh. Berarti kan kita perlu peka juga ya dengan kondisi jemaat gitu kan. Nah, saya kira ketika kita pakai hibrid, apa yang muncul secara online perlu di-reconsider. Apakah itu betul membantu jemaat mempersiapkan diri sebelum partisipasi dalam kebaktian? Jadi saya kira itu satu hal yang kita bisa pertimbangkan dengan lebih teliti ya. Ada langkah-langkah lain? Silakan. Nah, yang ketiga saya kira liturgi itu memfasilitasi pertumbuhan rohani. Ketika kita melakukan liturgi itu bukan for the sake of myself, ya. Dan ini basisnya adalah dari istilah liturgia, ya. Istilah liturgia itu kan dipakai sebelum ada perjanjian baru sebenarnya. Liturgia itu public service, berarti service untuk publik, service atau pelayanan for the sake of others. Jadi ketika kita melakukan liturgi, kita perlu sebagai pemimpin rohani dan juga sebagai komunitas Kristen, kita perlu sadar bahwa kita melakukan kebaktian itu pertama-tama bukan for the sake of myself sama my family ya, tapi for the sake of God and for the sake of others. Buat kita yang masih dalam tanda petik bergumul untuk datang ke gereja gitu ya, apapun alasannya ya, ini kita perlu pertimbangkan. Kalau saya kebaktian terus pakai YouTube streaming, apakah saya melakukan ini for the sake of others? Gitu. Kalau ternyata kita ada gelisah gitu ya, iya enggak juga. Nah berarti kita perlu belajar untuk keluar dari zona nyaman kita nih yang udah nyaman banget nih kebaktian di rumah gitu kan. Nah kita perlu lakukan kehidupan ibadah for the sake of others. Saya kira itu yang penting sih. Iya, ya. Jadi ini bukan hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri, apa yang saya bisa dapat. Nah, itu kan kelihatannya kan mentalitas konsumerisme ya. Dalam arti adalah apa yang bisa diberikan kepada saya, tetapi ialah apa yang saya justru bisa berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, kepada komunitas Allah yang ada di sekitar saya tentunya. Dan saya rasa ini satu hal yang sangat penting sekali. Nah, kalau misalnya kita beranjak nih, dari pengertian ibadah yang sempit ya boleh dikatakan kepada pengertian ibadah yang lebih luas, kira-kira hal-hal apa aja nih bagaimana ibadah dan pertumbuhan rohani bisa saling mengisi, kira-kira ada saran-saran praktis yang bisa diberikan kepada para pastor atau para aktivis rohani? Well, saya kira nomor satu ya saya kembali kepada bagaimana liturgi kebaktian itu sinergi dengan liturgi kehidupan ya. Jadi contoh sederhananya, marilah kita memuji Tuhan itu jangan cuma di hari Minggu waktu kebaktian, tetapi
kita memuji Tuhan dengan bertanggung jawab. Artinya adalah kita mengerti kenapa kita nyanyi lagu A. Kita perhatikan apakah lagu ini mengajarkan saya doktrin yang tepat atau tidak. Dan itu kita nyanyikan hari lepas hari. Itu saya kira nomor satu. Terus yang kedua, saya kira hidup penuh syukur tadi itu perlu diwujudkan di dalam keseharian. Ya, bukan cuma sebagai pribadi, tetapi sebagai keluarga. Misalkan kita tempel di kulkas kita, apa sih mawar kita hari ini? Ya, kalau di Amerika itu kan ada permainan roses and thorns gitu kan. Apa mawar kita hari ini? Apa duri hidup kita hari ini gitu kan? Nah, kita tempel di kulkas, setiap anggota keluarga itu tulis, this is my rose today, apa gitu. Jadi itu sebagai ucapan syukur. Nah, kemudian hal lain, masih cukup banyak gereja yang memulai kebaktian itu dengan votum kan, ya, atau dengan call to worship. Nah, call to worship atau votum sebenarnya kita bisa bawa ke dalam hidup kita di hari Senin sampai Sabtu. Oh, bagaimana caranya tuh? Kita melek mata, bangun tidur, kan kita yakin dalam iman kita bahwa kita dipanggil untuk hidup oleh Tuhan hari ini. Betul nggak? Ya kan? We are called to live our life responsibly. Gitu kan? Nah, begitu kita bangun, kita duduk di pinggir ranjang, kita bisa ucapkan votum. Pertolongan kita, keluarga kita, hari ini datangnya adalah dari Tuhan yang adalah Khalik langit dan bumi. Jadi saya kira itu salah satu wujud yang kita bisa praktekkan hari lepas hari. Jadi setiap kali kita bangun pagi, kita diajak untuk ingat bahwa hidup saya, waktu saya, sumber daya saya, semua dari Tuhan. Dan saya mau hidupi hari saya ini karena saya pasti akan ditolongin sama Tuhan. Jadi saya kira itu beberapa hal sih. Iya, luar biasa ya. Jadi ini betul-betul erat sekali hubungannya antara ibadah dengan pertumbuhan kerohanian. Jadi jangan pernah untuk menyepelekan, boleh dikatakan, ibadah ini. Apakah itu artinya adalah secara luas ataupun secara sempit, karena ini akan mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita, dan juga demikian sebaliknya. Wah, terima kasih banyak nih Pak Budi. Setiap kali kita bicara selalu membuka wawasan saya, dan juga saya yakin akan membuka wawasan para hamba Tuhan yang lainnya. Kalau misalnya ada satu final remarks yang bisa diberikan kepada para pastor, para pemimpin rohani sebelum kita menutup rekaman kita, apa tuh satu hal itu kira-kira? Silakan. Satu hal itu saya kira ajarkan komunitas Kristen untuk mensinergikan liturgi kebaktian ke dalam liturgi kehidupan. Saya kira itu basicnya ada di situ. Iya, dan itu saya yakin dan percaya adalah PR daripada setiap pemimpin rohani ya, di dalam komunitas apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Wah, terima kasih banyak Pak Budi buat waktunya, singkat tetapi padat, dan kita bersyukur sekali buat sharing pengalaman dan juga pengetahuan tentunya mengenai ibadah dan kehidupan pertumbuhan kerohanian kita. Boleh minta tolong Pak Budi untuk menutup sesi kita di dalam doa, dan juga tolong doakan agar para pemimpin rohani bisa memperlengkapi orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam komunitas mereka untuk bisa memiliki pertumbuhan ibadah dan kerohanian yang sinergis. Thank you, Pak. Baik, mari kita berdoa, kita menghadap hadirat Tuhan. Segala puji, kemuliaan, dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu, ya Allah. Karena kami boleh menghadap tahta yang kudus itu dan memanggil Engkau, Raja Semesta, sebagai Bapa untuk kami. Dan terlebih lagi kami menyadari diri kami tidak layak untuk dipanggil sebagai pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Namun kami sangat takjub, Engkau mau panggil kami, Engkau mau percayakan kami, dan Engkau mau tolong kami, supaya di dalam proses kami mengerjakan karya pelayanan yang Kau percayakan, kami diajak untuk fokus kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah teladan yang utama. Dan kami mau menyerahkan ya Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu, para pemimpin rohani, para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, pendeta, penginjil, ataupun tenaga-tenaga full-time lainnya, kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berikan hati yang betul-betul tulus untuk
mengenali Engkau lebih jauh lagi dan terlebih khusus mengenali bagaimana kami seharusnya menyembah Engkau di dalam abad 21 ini. Dan kami berdoa kiranya Kau boleh berikan semangat bagi yang sedang keletihan. Kau berikan penghiburan bagi yang terluka di dalam konteks pelayanan pastoral. Engkau berikan kekuatan ekstra dan Kau berikan sukacita karena kekuatan itu tidak pernah henti-hentinya Engkau curahkan. Dan Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang boleh mampukan dan tambahkan karunia, kemampuan mengamati kehidupan jemaat dengan lebih jeli. Sehingga setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, ditambahkan kompetensi untuk dapat mengajarkan kepada umat-Mu apa arti mensinkronkan liturgi kebaktian yang terjadi setiap minggu ke dalam liturgi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong kami, karena kami ada yang sadar, ada yang tidak sadar, bahwa apa yang terjadi di dalam hari Senin sampai Sabtu, kami sebenarnya dihimpit oleh berbagai macam budaya hidup. Dan budaya itu tanpa kami sadari sudah menjadi bagian jati diri kami, dan kami bawa ketika kami beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk menyadari apa saja aspek budaya kehidupan di dalam dunia ini yang sebenarnya tidak cocok dengan semangat daripada Injil yang perlu hadir di dalam peribadahan setiap minggu. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, Kau tambahkan kompetensi kepada setiap kami untuk bisa mengajarkan bagaimana sinkronisasi liturgi itu boleh menjadi bagian yang terwujud dalam kehidupan setiap hari. Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu, para hamba-Mu, dan juga kiranya apa yang sudah dilakukan, perbincangan-perbincangan melalui hamba-Mu, Pendeta Kian Holik, melalui Ngopas ini, terus memberikan masukan yang berarti, memberikan keresahan-keresahan yang perlu, dan menambahkan kegelisahan bagaimana kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu, memfasilitasi pembaharuan kehidupan penyembahan di dalam gereja. Kami sungguh memohon pertolongan dan belas kasihan-Mu, kiranya nama-Mu yang dimuliakan, karena kami Tuhan, kami tulus, kami rindu mau memberikan penyembahan yang terbaik, karena kami menyadari bahwa destiny kami adalah yang kekal itu adalah penyembahan berhadapan muka dengan muka di hadapan-Mu. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami mengekspansi makna penyembahan yang kami miliki selama ini, sehingga kami tidak terkunci dan mereduksi makna tersebut hanya dengan fenomena-fenomena yang tidak perlu. Tuhan, tolong kami. Dengar seru doa kami, ya Allah. Berkatilah seluruh pelayanan Pendeta Kian Holik dan kami semua. Karena Engkaulah Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memelihara panggilan, dan Tuhan yang menguatkan kami untuk menggenapkan panggilan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.